strike. Gila nih. Iya, gila. Iya. Baik guys. Gila tenaganya. Ini dia guys. Di tengah penatnya kehidupan, aku sempatkan satu hari menepikan diri untuk meningkatkan hormon dopamin sebagai relaksasi saraf, otak, dan pikiran. Meskipun aku sendiri belum tahu apakah sungai ini berpotensi ada ikan atau tidak. Tapi, if you never try, you never know. Oke, halo guys, kita mancing lagi. Hari ini kita nanti ke freshwater dulu. Jadi ini juga mungkin pertama kali di Semarang kita freshwateran. Ntar aja sih, mungkin 2-3 jam aja, paling sampai jam 9. Sekarang kondisi jam setengah 6. Ini kalau nggak salah nama sungainya Sungai Kaligarang. Nah, posisi aku sekarang ada di jembatan jalan tembusan dari Tembalang ke Unes. Kita teman kalau yang sering lewat tembusan Tembalang Unes, jembatan baru itu pasti tahu kan ya. Target kita hari ini coba cari Hampala. Nah, aku belum tahu apakah di freshwater di Sungai Semarang ini ada Hampala atau tidak. Cuman kalau dari riset yang udah aku coba cari di TikTok, beberapa ada sih, kabarnya ada, cuman jarang banget ada yang casting di sungai-sungai Semarang. Untuk di Semarang sendiri kebanyakan masih di saltwater, jadi untuk freshwaternya kita coba dulu, kita buktikan sendiri ada atau tidaknya. Terus hari ini kita nggak banyak pakai umpan, kita cuma bawa dikit, kita cuma coba fokus 3 umpan. Ada swim, terus top water kita pakai mini popper dan WTD grid stick, sama satu kita bawa Mino 5 gram. Kira-kira bakal dapat respon atau tidak. Kemudian alatnya hari ini kita masih pakainya seperti biasanya, masih dengan capung 702 Gen 4 Relic Nusantara. Untuk reel kita pakai Ghost Strike Z1 yang size 2000. Terus PE-nya kita pakai 0,8 jabrik dan leadernya 18 slip samar, sama BKK kita pakai, snap kita pakai BKK yang 0,0. Oke, kita prepare dulu guys. Oke, umpan pertama yang akan kita pakai, kita akan coba pakai swimmer dulu. Ini kita pakai yang kecil. Nah, kita pakai swimmer kecil dulu guys. Nah, udah tahu apakah ada ikannya atau tidak. Jadi kita pakai swimmer dulu. Sungai Kaligarang adalah salah satu sungai yang mengalir melintasi kota Semarang, dengan hulu sungai berada di kaki Gunung Ungaran, mengalir dan berhilir di banjir kanal barat kota Semarang. Sungai Kaligarang mengalir sepanjang tahun meskipun di musim kemarau, dan di musim penghujan kerap sekali membawa debit sungai yang cukup besar. Titik casting pada episode ini berada di Jembatan Manulife, Desa Bantardowo, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sejak pukul 5.30 pagi, aku menyusuri sungai mengarah ke hulu. Dengan kondisi sungai yang berarus dan batuan berlumut yang licin, cukup menyulitkan untuk melakukan susur sungai ke hulu jauh. Casting kali ini, aku menargetkan predator freshwater, yaitu ikan hampala.
yang umumnya dikenal luas dengan nama Hampala macrolepidota, family dari Cyprinidae. Ya, itulah namanya. Ikan ini tersebar luas di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di berbagai daerah, ikan ini memiliki nama sebutan masing-masing. Misalnya di Sumatera, dikenal dengan nama ikan sebarau. Ciri khas ikan ini adalah hidup di sungai-sungai berbatuan dengan arus yang deras. Sebagai ikan predator, mereka hidup dengan memakan ikan-ikan yang lebih kecil dan serangga yang terjatuh ke sungai. Maka dari itu, kali ini aku akan menggunakan umpan yang menyerupai anak ikan dan kemudian memainkan umpan tersebut agar nampak terlihat seperti ikan sungguhan. Oke, sudah kita udah ada cache di 2 spot, 2 titik, tapi belum ada respon ikan. Dan sekarang kita mulai sampai di lubuk. Tadi belum ada lubuknya dan ini ada lubuk, lumayan bagus. Nggak tahu apakah ada ikannya atau tidak. Dan fun fact-nya guys, kalau di lubuk itu biasanya ikannya ada di pantat lubuk atau enggak kepala lubuk. Jadi ikan itu nggak di tengah. Biasanya kalau nggak di pantat bawah, bagian atas. Jadi kita akan coba lubuk pertama ini guys.
Dalam kok. Guys, gua mau coba nyebrang guys ke spot seberang, tapi ini airnya lumayan dalam, basah guys. Kita nyoba nyebrang, ternyata lumayan dalam. Ujung pantat lubuknya, karena kita di seberang itu anak hampala bukannya. Kita akan naik ke atas, semoga hampalanya mau respon, dan semoga ada dulu hampalanya ada dan dia mau respon umpan ya. Let's go guys. Barusan ada ikan guys, ternyata ini nih, lari ke sana besar guys, ke bawah batu itu dia lari tuh. Aku nggak tahu apakah hampala atau ikan sapu-sapu. Ini dia dari sini nih, lari ke bawah batu itu, hitam dan lumayan besar. Oke, kita akan coba naik lagi. Kita coba main di lubuk aja. Oke. Kayaknya lubuk sebelah sini boleh deh. Aku nggak tahu tadi ikan atau bukan ya. Maksudnya hampala atau bukan ya.
ada lubuk baru guys, dan lumayan seksi lubuknya. Kita akan coba dua lur di sini. Kita nyoba masih dengan swim, terus nanti akan kita coba pakai minnow, apakah ikannya mau respon. Kalau untuk kondisi air mancing hampala ini lumayan bagus sih, nggak jelek-jelek amat, karena airnya nggak terlalu bening dan nggak terlalu butek juga. Ya, bismillah, apakah di sini ada ikan? Bismillah. Harusnya ada sih. Oh, tempat kayak gini nggak ada. Aduh, nyangkut. Ya sialan. Tidak ada guys, ikannya tidak ada, respon pun tidak. Lanjut naik lagi. Oh, kecil. Di sini males sih, dalam tuh. Oke guys, untuk casting di freshwater di sungai, nah, kali garang, cuman beberapa lubuk aja ke atas. Kita nggak berani lanjut ke atas lagi karena medannya lumayan susah ternyata. Airnya nggak dangkal guys, jadi kalau misal naik nih di atas nggak ada jalan, kita harus nyebrang. Nah, posisi nyebrangnya tuh ngelewatin arus-arus gini, dan ini ternyata lumayan dalam, sampai ke pinggang malah.
Jadi lumayan susah dan berlumut juga bawahnya. Dan agak gatel ya ternyata ya airnya ya. Jadi kita nggak lanjut ke atas, kita akan balik ke bawah lagi. Entah ada respon atau tidak. Cuman kalau misalkan hari ini kita nggak ada respon di freshwater, nanti sore kita akan lanjut ke saltwater. Kita akan testing ikan senangin di sore hari sama kapten kita biasanya. Oke, yuk kita turun dulu. Nah, medannya tuh kayak gini guys. Lewat, misalnya nih nggak ada jalan nih, kita nyebrang. Nah, nyebrang itu di ujung-ujung lubuk gitu ya. Itu dalam ternyata. Dan airnya sebenarnya nggak deras-deras banget, cuman batuan-batuan bawahnya itu berlumut. Lumutnya itu lumut tanah, jadi licin. Susah guys kalau kita harus zigzag nyebrang ke atas. Makanya kayaknya sampai situ tadi aja, stop, kita turun ke bawah lagi. Kita coba casting ke arah bawah, kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah nanti kita lanjut sore di laut aja, kapal. Dan airnya tuh nih, batuan lumut gini nih. Lumutnya bukan lumut yang alami ya, tapi tanah ini guys. Mungkin sisa longsor dan lain-lain. Dan ini licin. Oke, bawah dulu. Coba main sini lagi ya. Ada nggak ini? Kayaknya sih nggak ada sih. Dan karena hormon dopamin belum terpenuhi, akhirnya aku menghubungi kapten andalan, Mas Galih, untuk ikut trip casting sore hari. Beberapa hari sebelumnya, aku memantau update story WA Mas Galih, selalu dengan hasil ikan yang memuaskan. Jadi, pertimbangan hari ini cukup simpel, berangkat dan tarik ikannya. Jam 3 sore, aku OTW dari Tembalang menuju pangkalan kapal Mas Galih. Cukup semangat melihat sore hari yang cerah, dipastikan kali ini kami casting dengan panorama sunset yang indah.
Oke, halo guys, selamat sore. Sekarang jam 3 menuju jam 4. Kita lanjut lagi setelah tadi pagi ke freshwater, ke sungai, nggak ada ikannya, nggak ada respon. Sekarang kita ke Tirang, pakai kapal Mas Galih lagi. Kita coba casting sore. Kemarin sih 2 hari storynya Mas Galih dapat ikannya banyak, dan coba kita terjun hari ini. Let's go. Semoga kita dapat rezekinya juga. Ini yang tanya-tanya base camp Mas Galih. Ini ya guys, jadi kalau teman-teman mau ke Pantai Tirang, kanan jalan ada Bubuk, ini wisata, sewa perahu, mancing, ngampul, Galih Hans Setiaji, ada nomornya juga di situ. Oke, kasih lihat nih, itu nomornya. Silahkan di zoom sendiri dan di pick capture sendiri ya, itu nomornya. Sekarang kita mau berangkat. Kapal udah mode standby. Oke. Jam 4 sore, kapal kami berangkat menuju spot dengan estimasi jarak tempuh 20 menit. Kali ini tidak hanya aku dan Mas Galih, ada seorang bapak-bapak yang berpengalaman untuk casting layaknya Mas Galih. Waduh, aku newbie sendiri nih di sini. Namanya Pak Hendrik. Beliau ini nanti yang akan sangat membantu Mas Galih untuk memasang jangkar kapal. Kapten andalan, famous Pak, datang Jogja loh, Mas Galih. Harus Oke. Mas Galih katanya mau jangkar, dia habis lihat ikannya juga makan. Katanya ada di sini, kita jangkar dulu katanya. Kalau sore posisi ombaknya gini guys, lumayan main arusnya. Dan tadi banyak banget ikan-ikan kecil, ini belanak sama serinding, loncat-loncat, dan itu makanan dari ikan hitam. Ini senangin. Habisnya ada sih, karena tadi katanya ada yang makan di sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Let's go. Dan ngerekam gak gitu? Guys, barusan ada ikan lopat, gede banget, mahal guys. Dan wow, ikannya. Wah, kalau sore lebih seru ternyata. Sambil lempar ya. Oke, kemana Mas? Arah ini loh, belakang bu ini loh. Oke, Barisan ini. Saat tiba di spot, ribuan ikan belanak berlarian dan melompat ke sana kemari. Itu menandakan bahwa mereka sedang dikejar predator di dalam air. Benar saja, saat Mas Galih sedang keos memasang jangkar kapal, kami melihat ikan kakap putih atau baramundi melompat memakan ikan belanak. Jaraknya jauh, namun karena ukurannya yang besar, jadi sangat terlihat jelas. Dan ikan senangin atau di Semarang yang dikenal dengan nama ikan kuru atau laosan juga tak kalah tampil. Mereka benar-benar dalam mode berburu. Percikan air saat ikan senangin menyambar sangat banyak terlihat di permukaan ombak. Nah, kuwi teko kuwi. Jos. Gua hajar lu. Ikannya banyak guys. Gede iki ning kene. Oh, pancen kene sing jeruk kae kok. Namun, waktu kami banyak terpotong bukan untuk memancing, tapi karena sulitnya memasang jangkar kapal, arus, ombak, dan angin yang kencang membuat kapal terus bergeser menjauh dari titik ikan berburu. Situ guys, tadi makannya guys. Dan kapal kita itu selalu anjut ke sana, jadi kesusahan kita. Dan kita mencari posisi yang pas buat naruh kapal dulu, karena jangkarnya agak nyangkut.
Jadi kita taruh di sana nanti, kata Mas Gali sih. Kata tadi mau pakai 2 jangkar apa tadi? Untuk ngejar ke sana. Tak kamu jaga dulu ya. Oke. Kamu bisa. Ini benerin jangkar dulu guys, karena gak nyangkut dari tali jangkar. Karena di depan situ, di depan situ. Coba main dari sini apa ya? Om, oke. Coba gulung kalau ada yang mau. Jangan yang kono sebenarnya parahnya seneng kono. Enggak sih. Makanya lu di Enggak. kalau tali pun Ya wis iso. rumput. Jadi parkir jadi ini ya. Bagus lah. Tekan saya ini. Ya sudah sih. Ora tekan. Aku yang ngono. Paruh tok upaya tekan ini. Jadi dari sana Hmm. arusnya ke sana. Enggak ono tok ini. Wah, Wih, gede kayak. pas. Iya, 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 ada 2. Dan ayo kan. Oh, ini kan mangan jangan men. Serot. Matanya Dioyak Mas. Wah. kecek dimakan. Ayo.
Dik 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 sorgi. Ini takkan jumpan sih. Apik. Rasa Jepangan jumpan iki ya temenan. Pertama tok kaya. Wah. Set, men. Mak jeduk kerang. Aku lempar situ terus, Pak. Langsung yang ini dua kali yang ini. Nanti ada lagi ya. Buru ya buru gede. Oh enggak. Kakapan ram Melayu banyu. Ini bengi berak jagal mana ya? Patih kowe. Tembok. Wih, kayu, Mas. Ini gede. Ya seterusnya aku di rumah. Kayak kan? Kecil itu. Ya sudah beri musik. Jancu. Kok gak dimakan sih umpannya? Oh, lampunya kayak rampung-rampung ya. Wih, saya petengnya loh kayak rampung. Tarik malah isar, dipedot malah isar. Parah. Luarnya aja. Luarnya aja. Wah, gigi. Cepok-cepok ngarepan gini ya, rak mangan-mangan tapi. Sabar. Mau oleh nyeplok aku mau lho, ning ndi mau. Sangat sering orang. Ayo nyempel. Ini perano. Digi. Ini masih. Ini ada.
Enggak. Makan teri. Aman kok, kenceng. Alah, alah. Mobil ngoyak-ngoyak tok. Sesuai RPM. Wih, kilo 4 ki. Sesuai RPM. Di jam 5 sore, umpan-umpan kami mulai disambar ikan. Pak Hendrik, Mas Gali, dan aku sendiri bergantian menarik ikan senangin. Alah, ra kenal dus, dus. Strike. Strike pertama. Edan. Strike pertama, guys. Dari bapaknya. Pak Kumis namanya. Pak Kumis. Ayo. Rene. Cul. Jo. Ikannya, guys. Peti bae kowe ya. Asem. Peti bae kowe. Ngocel, guys. By the way, umpan yang kami pakai di casting sore hari ini dengan target ikan senangin dan ikan kakap hanya menggunakan walk the dog atau WTD atau stick atau pensil dengan variatif ukuran. Biasanya untuk target kakap, kami akan menggunakan ukuran yang lebih besar. Enggak usah disiap. Biasa aja. Gulung. Gulung pelan aja. Enggak usah disiap. Mbak wis akeh disiksak Mas. Ya, gulung pelan aja, pelan. Sikat dulu. Banter, Cul. Mayu. Wet ya. Edan. Gila. Gila. Iya. Oke. Sampai di sana sebetulnya. Kok iso sing di pangan Mas Gali hadir. Kirain bapak dua wedeni ya. Ora munggah ta enggak. Kita ganti umpan aja lah. Jadi. Aku ini tuh malam pun dimakan terus. Amin. Suruh tera, sesa. Kalah karena ini. Maknya di situ tapi kok ya ora kenapa. Ini angel.
Aduh, Mas. Waduh ditarik, waduh. Emangnya iwaknya disambati ngerti. Dan satu-satu kok angel men. Satu dibeli. Oh, gede aja sampai kalah gede. Ben, apa kayak kakap? Hah? Apa? Depan sana tempat tadi toh. Sekali. Gini ya. Mari ya. Bu. Mas, Bu. Kayak mau ada di pantai. Strike guys. Ini. Gila tenaga Neo. Kenal aja tuh, betul kok piye. Akhirnya sekali. Hah? Krikot. Mantap. Kita kasih center bentar ya. Ini guys, dapat gini guys. Wah, senangin. Dah. Mati center deh. Kena Mas. Strike ketiga, Mas kali. Sama senangin lagi. Lumayan. Strike ketiga. Wah, mantap. Udah sampai. Udah sampai. Sampai nggak sih? Saya tahu nggak sih? Harusnya. Enggak oh, Mas. Udah sampai. Nggak turun dia itunya. Ya Allah, rure Pak, ya Allah. Terima kasih. Kita ngantek kemeng ya Allah. Mas fotoin satu Mas. Gue tak om. Lagi ngelepasin. Satu Mas. Udah Mas Yati. 1, 2, 3. Dah. Hari semakin gelap, di mana aku sudah tidak bisa record saat casting karena jika menyalakan senter atau lampu hanya akan membuat ikan kakap menjauh atau takut. Tiba-tiba di jam 8 malam saat aku sedang istirahat karena kelelahan, suara ledakan dari dalam air sangat keras terdengar. Mas Galih pun teriak, "Itu ikan kakap." Ternyata umpan walk the dog milik Pak Hendrik disambar ikan kakap. Aku pun bangun dan menyaksikan ikan tersebut memberontak di permukaan air. Gila, ukurannya sangat besar. Sangat-sangat besar. Sampai akhirnya ikan berhasil kami naikkan ke kapal. Aku terkejut, ikan itu sangat besar.
cowok. Iya guys, ini ikan pertama. Ada penangis buru satu, terus satu pigeon center. Ini ikan kedua. Yang kedua, ikan ketiga. Ikan ketiga. Sama serangin lagi. Gitu guys. Tiga guys, tiga udah ada. Dua sembilan ada lebih. Itu baru tiga. Dan ini ikan yang final goalnya. Begitu dapat kita langsung gak usah mancing lagi, pulang. Dan dapat 4. Ini dia guys. Gemeteran aku. 2 jari. Monster Semarang guys. Di Monster Semarang. Buat teman-teman yang dari Jogja, dari Kendal, Mas Lukman, Mas Rizky, Pak Jihan, ini namanya kakap guys. Ini namanya kakap. Yang sering mancing hampala itu, nah ini namanya kakap. Anjir abot, biasa, abot banget sih. Gila. Oke, taruh sini ya. Kita timbang, kita lihat hasilnya. Kok songo kuwi sing kok sing kuwi ta Om? Songo. Lho, kowe posisimu ning kono dhewe kok. Buk pecet buka. Nah, kuwi wis kuwi. Kaki. Wis kuwi kaki kuwi. Dudu kaki. Iki lho modune. Nah, nyekel timbangan ora pinter ngono. Kamu sak kaki yo malah badhe telu dikai. Aduh, bagus tuh. Ngono tok yo ora kuat iki. Oh, 10 kilo. 10,12. Angkanya kelihatan nggak sih? Oh gitu. Kelihatan. Lah anak itu kelihatan 10,12. 10 kilo. Ini guys. Kok gede ya, Le? Ini guys, ikannya guys. Kita mau 5 kilo. Ini namanya kakap guys. Kakap Kakap Baramundi. Ini Baramundi. aku mau cilik.